apakah hidup memang harus hanya tentang kerja? Apakah loyalitas berarti harus selalu available? Dan apakah burnout harus dianggap normal? Sebentar, aku ini juga manusia. Dan menurut saya, kesadaran ini sebenarnya sehat. Karena work-life balance bukan berarti malas bekerja, tapi tentang memahami bahwa manusia itu butuh energi, pemulihan, dan kehidupan di luar pekerjaan. Nah, tapi ada yang sering disalahpahami. Masalahnya, kadang konsep work-life balance ini diterjemahkan secara ekstrim, yang suka sering dilupakan bahwa balance itu dua arah. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Kita jumpa lagi di Etikku, beretika dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maximedia Channel. Kita berbincang tentang etiquette, mannerism kini, mindfulness, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Posisi 1, kerjaan 1 divisi. Kalimat ini mungkin sudah sering kita lihat di TikTok, Threads, dan dari teman-teman kerja kita sendiri. Dan jujur, sebagian memang relate. Baru-baru ini, di salah satu kelas training di saat role play, mereka juga mencontohkan dan menanyakan tentang work-life balance. Dan generasi sekarang, terutama Gen Z, mulai berani mempertanyakan apakah hidup memang harus hanya tentang kerja? Apakah loyalitas berarti harus selalu available? Dan apakah burnout harus dianggap normal? Berbeda dengan generasi sebelumnya yang kebanyakan dibesarkan dengan budaya kerja keras dulu. Nanti juga terbiasa, atasan suruh kerjakan, ya kerjakan. Gen Z justru mulai lebih sadar akan kesehatan mental, pentingnya recovery, dan menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga work-life balance tanpa kehilangan profesionalism? Karena di dunia kerja nyata, balance bukan hanya soal hak, tapi juga soal etiket. Di video ini, kita akan bahas kenapa fenomena ini muncul, apa yang sering disalahpahami tentang work-life balance, dan bagaimana membangun work-life balance yang sehat tanpa terlihat tidak profesional, sulit diajak kerjasama, atau minim bahkan menolak tanggung jawab. Yang penting sudah aku kerjakan kan? Why this generation values work-life balance? Menurut pengamatan saya, dan kita harus akui, generasi sekarang tumbuh dengan exposure yang berbeda. Mereka menyaksikan langsung burnout, toxic workplace, overwork employees, bahkan orang-orang yang kehilangan kesehatan mental karena pekerjaan. Mereka juga hidup di era digital, di mana pekerjaan bisa masuk ke kehidupan private kapan saja. Email tengah malam, chat di weekend, DM, bahkan meeting mendadak, notifikasi kerja saat sedang liburan. Jadi wajar kalau muncul kebutuhan untuk berkata, sebentar, aku ini juga manusia. Dan menurut saya, kesadaran ini sebenarnya sehat. Karena work-life balance bukan berarti malas bekerja, tapi tentang memahami bahwa manusia itu butuh energi, pemulihan, dan kehidupan di luar pekerjaan. Nah, tapi ada yang sering disalahpahami. Masalahnya, kadang konsep work-life balance ini diterjemahkan secara ekstrim. Misalnya, baru jam 5 lewat 2 menit
langsung menghilang, sulit dihubungi untuk hal urgent, atau menganggap semua tambahan pekerjaan sebagai eksploitasi. Padahal profesionalisme juga membutuhkan ownership, inisiatif, situational awareness. Karena di dunia kerja ada masa-masa tertentu yang memang demanding. Ada project deadline, ada krisis, ada client urgency, ada kondisi di mana teamwork membutuhkan extra effort sementara. Dan ini bukan berarti perusahaan anti work-life balance. Yang suka sering dilupakan bahwa balance itu dua arah. Bukan cuma perusahaan perlu menghormati waktu pribadi karyawan, tapi karyawan juga perlu menjaga kualitas kontribusinya saat bekerja. Nah teman-teman, pada akhirnya dimanapun kita berkehidupan selalu ada etikanya. Ada etika dalam berbicara, etika dalam bersosialisasi, etika dalam membawa diri, dan ya ada juga etika dalam menjaga work-life balance. Karena work-life balance yang sehat bukan hanya tentang menuntut batasan, tapi juga tentang bagaimana kita tetap membawa diri secara profesional, elegan, dan penuh kesadaran terhadap orang lain. Menurut saya, justru agar hidup dan pekerjaan bisa benar-benar berjalan seimbang, dibutuhkan maturity, self-awareness, dan etiquette. Bukan sekadar berkata, ini sudah bukan jam kerja saya, tapi bagaimana menyampaikan boundaries tanpa kehilangan respect, bagaimana menjaga kesehatan mental tanpa kehilangan tanggung jawab, dan bagaimana tetap manusiawi. Ini yang diinginkan kan, tanpa berhenti menjadi profesional. Berikut saya share ada 5 hal sebagai etiket yang bisa diterapkan dalam work-life balance ini. Pertama, tahu kapan harus respons, kapan harus pause. Atur boundaries tanpa jadi judes. Yes, tidak semua on call. Tidak semua email harus dibalas dalam 3 menit. Tidak semua chat malam harus langsung dijawab. Dan kalau memang tidak sangat urgent, tidak perlu merasa bersalah untuk membalas di jam kerja berikutnya. Tapi komunikasikan dengan baik. Misalnya, noted, I'll get back to this first thing tomorrow morning. Simple, professional, tidak menghilang, tidak defensif. Jadi tetap beri notifikasi. Sebaliknya, kalau kita memilih bekerja fleksibel di malam hari, gunakan fitur schedule send. Sebab bila kamu tetap menjawab di jam 1 pagi, ini memberi sinyal tanpa sadar kita sedang menciptakan culture bahwa semua orang harus selalu available. Kedua, punyai ritme kerja yang sehat. Work-life balance tidak selalu berarti 50-50. Ada orang yang suka memisahkan kerja dan private life-nya secara tegas. Ada juga yang nyaman lebih fleksibel. Yang penting punya boundaries yang jelas. Tentukan kapan benar-benar selesai bekerja dan waktunya bekerja, hadirlah sepenuhnya. Karena kadang yang membuat kita lelah bukan jam kerjanya, tapi karena pikiran kita setengah bekerja, setengah scrolling TikTok, setengah overthinking. Ketiga, tetap memaintain professionalism. Nah ini nih, berasa seluruh dunia harus tahu. Kalau workload terasa terlalu berat, jangan langsung melampiaskan di media sosial atau menjadi sinis terhadap pekerjaan. Bicarakan secara profesional, karena kemampuan menyampaikan kapasitas dengan tenang itu bagian dari workplace maturity. Itu kelas. Dan satu lagi yang penting, tahu kapan menjawab dengan tegas namun tetap sopan. Bukan, wah gak bisa pak. Tapi jawab begini, untuk saat ini kapasitas saya sedang full.
Saya sedang mengerjakan yang ini Pak, dan deadline semua. Kalau yang sekarang ini memang jadi prioritas, tugas yang mana yang ingin diprioritaskan ulang Pak? Kalimat ini seperti menunjukkan kamu tetap kooperatif, ada kesiapan, tapi juga aware terhadap workload dan kualitas kerja. Lalu, balance bukan berarti minimal effort. Menurut saya, work-life balance yang sehat justru membutuhkan disiplin. Karena kalau saat jam kerja kita fokus, responsif, dan bertanggung jawab, orang juga akan lebih menghormati boundaries kita. Trust itu dibangun, flexibility juga bisa didapatkan. Sebab sulit meminta work-life balance kalau kualitas kerja kita sendiri belum konsisten. Dan sebaliknya, perusahaan juga perlu sadar bahwa burnout bukan achievement. Karena itu penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling respect. Pastinya perusahaan tentu tidak ingin memiliki tim yang kelelahan terus-menerus. Dan hal itu akan terlihat kalau karyawan punya ruang untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhannya dengan jujur. Maka komunikasikanlah. Kamu juga bisa bagikan daftar pekerjaan atau proyek yang tengah kamu handle kepada atasan. Tidak perlu membuat tabel. Buatlah list. Terkadang atasan bisa saja terlewat apa saja yang sudah ditugaskan ke kamu. Namun, kamu memberikan list ini bukan untuk menunjukkan betapa banyaknya yang ada di piringmu. Dan juga bukan listnya saja. Kamu berikan selain dijabarkan dengan jelas, juga bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Tactical ideas-nya gimana? Apa? Ini komunikasikan kepada atasan dan klien. Sebab bila kamu diam-diam saja, namun kamu mengeluh di sosmed, atasan atau klien akan menganggap kamu bisa menyelesaikan semuanya di hari ini. Nah, kelima, belajarlah untuk mengatakan tidak. Sekarang kamu sedang hektik-hektiknya. Atasan tiba-tiba memanggil. Kamu punya pilihan, ingin memenuhi permintaannya yang berarti ini tambahan pekerjaan, namun kamu bisa mengatakan tidak dengan memberikan pertimbangan dan dengan elegan. Itu bukan job desk saya Pak. Belajar berkata tidak bukan karena tidak peduli. Bukan karena malas membantu, dan bukan karena tidak loyal terhadap pekerjaan, tapi karena manusia juga memiliki kapasitas dan mengatakan tidak dengan tenang, jelas, dan penuh hormat seringkali lebih profesional daripada mengatakan iya pada segalanya lalu malah kehilangan kualitas, energi, dan diri sendiri. Kamu yang tahu kapan mengatakan tidak ini dengan memberikan konsiderasi bagaimana kalau saya libatkan tim untuk membantu saya di sini Pak. Saya tetap mendampingi sementara saya menyelesaikan yang tengah saya kerjakan. Kamu memberikan respon positif, memberi alternatif solusi. Ini profesional dan beretika. Jadi teman-teman, pada akhirnya work-life balance bukan tentang bekerja sesedikit mungkin atau kapan saja atau mau work from home lebih banyak. Dan professionalism bukan tentang bekerja sampai kehilangan diri sendiri. Keduanya bisa berjalan bersama karena etiket di dunia kerja modern bukan lagi tentang siapa yang paling sibuk terlihat lelah, tetapi tentang bagaimana kita bisa tetap profesional, tetap manusia, dan tetap memiliki kehidupan di luar pekerjaan. Karena bekerja adalah bagian dari hidup, bukan seluruh hidup. Work-life balance bukan tentang menjauh dari pekerjaan, tapi tentang membangun cara bekerja yang tetap sehat, manusiawi, dan berkelas. Karena bermanner itu berkelas.
Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Video ini bermanfaat untukmu. Subscribe untuk yang belum. Klik likes, komen, bagikan. Ikuti terus video selanjutnya ya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.